Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Merasa kesal sekaligus malu. Nona, maaf. Seorang gadis pekerja salon memanggil Jelita dengan sedikit rasa takut. Karena kejadian karyawan yang baru saja dipecat telah sampai ke telinga mereka. Ada apa? Kenapa ekspresi kalian begitu? Heran Jelita yang melihat dua pekerja di hadapannya menatapnya aneh. Maaf, Nona, wajah Anda sangat pucat. Apakah Anda baik? Baik saja, tanya salah satu gadis pekerja dengan hati-hati. Aku baik, baik saja. Aku begini karena sudah lama tidak perawatan. Cepat kerjakan saja tugas kalian. Titahnya pada dua orang gadis itu membuat mereka berdua serempak melanjutkan apa yang harus mereka kerjakan. Tak ada lagi pertanyaan, mereka menutup mulut dengan rapat. Bahkan, ketika rambut Jelita rontok dan berjatuhan di saat mereka melakukan krimbat masih. Mereka pun diam dan saling mengkode lewat tatapan, ketika kuku jemari tangan Jelita mulai membiru. Mereka tetap melakukan pekerjaan dengan kebingungan yang hakiki, tanpa berani buka suara. Sudah selesai, Nona, lapor gadis yang telah selesai memberi polesan terakhir di wajah Jelita. Kerja yang bagus. Jelita berusaha bangun meski dirasa tubuhnya sedikit lemas tak bertenaga. Pasti ini karena aku belum makan siang. Baiklah, setelah ini hunting kuliner ke resto mewah dan mahal. Jelita tersenyum puas, melihat dirinya yang kembali segar, cantik serta fashionable. Meskipun semua itu adalah tipuan make up, dia tak peduli. Senyum itu terus merekah di wajahnya. Ketika Jelita hendak menyisir rambut dengan jemarinya, seorang penata rias melarangnya. Jangan, Nona, biarkan saja, ucapnya, seraya menahan gerakan tangan Jelita. Ini sudah membuat Anda terlihat cetar membahana kok, tambahnya lagi. Membuat Jelita urung, lalu mengeluarkan kartu miliknya. Karena ia yakin, kartu No Limit Seno pasti sudah diblokir. Selesai membayar, Jelita melenggang pergi dengan gaya angkuhnya yang elegan. Lapar membuat kepalaku ikut pusing. Jelita berhenti sebentar ketika membuka pintu mobil. Merasakan kepalanya yang pening, seakan semua yang dilihatnya berputar-putar. Mana kopiku tadi? Aku butuh kopi saat ini. Kopi mana kopi? Jelita tak menemukan apa yang ia cari, kepalanya semakin pusing. Ke supermarket ajalah kalau begini, aku juga butuh obat sakit kepala sepertinya. Jelita kembali menjalankan mobil barunya itu. Merasakan tak enak pada tubuhnya, dari kepala hingga bawah perut membuat dirinya tak fokus dalam menyetir. Ada apa dengan tubuhku? Kenapa rasanya begini? Jelita beberapa kali oleng dan banting setir asal. Sakit di perutku masih bisa kutahan, tapi ada dengan pandanganku? Kenapa? Sial. Jelita mengerem mendadak, hampir saja ia menabrak mobil yang berhenti di hadapannya. Jelita merasakan sesuatu turun melalui kedua hidungnya, ia pun meraih tisu yang ada di depan.
Setelah itu kedua matanya membelalak lebar. Darah, kenapa ada darah keluar dari hidungku? Tidak mungkin kalau ucapan dokter itu benar. Aku tidak sakit. Jelita terus berperang dalam batinnya, melihat kenyataan bahwa hidungnya terus mengeluarkan darah. Dadanya kian sesak, serta pandangannya pun mulai kabur. Di tengah kenyataan yang mendera batinnya, Jelita semakin kehilangan konsentrasi dalam mengendarai mobil Lamborghini-nya itu. Aku tidak sakit, aku tidak sakit. Aku akan menuntut rumah sakit sialan itu. Kenapa aku jadi begini semenjak kalian mengangkat janinku? Brengsek, Jelita terus memaki, di tengah emosinya yang tak stabil, membuatnya sembarangan mengambil jalur. Beberapa kendaraan yang berlawanan arah sempat menghindari laju kendaraannya yang tak tentu arah. Kepalaku, Jelita memekik kesakitan. Dirinya terlihat begitu tersiksa, merasakan sakit bersamaan di perut dan juga kepalanya. Dirinya benar telah kehilangan kendali mobilnya. Karena ketika menjerit tadi, kakinya menginjak pedal gas dengan kencang. Lamborghini itu melaju dengan kecepatan di atas rata-rata, menyerempet beberapa kendaraan lain di hadapannya, hingga akhirnya Jelita kehilangan kendalinya dan kendaraan roda 4 seharga puluhan miliar itu melompati pagar pembatas, hingga akhirnya terguling beberapa kali di atas aspal. Kap depan mobil mengeluarkan asap dan api. Setelah berguling sejauh puluhan meter, mobil itu pun berhenti dengan posisi terbalik. Keseluruhan bodi mobil penyok, seluruh kaca pecah. Erangan terakhir terdengar setelah kemudian terlihat rembesan cairan merah mengalir dari sela-sela mobil. Belasan bahkan puluhan orang berlari menghampiri tempat kejadian, berteriak histeris kemudian kembali berlari melawan arah. Lamborghini yang sempat ngebut gila-gilaan, kemudian berakhir koprol di jalan beraspal. Kini, berada pada ujung takdirnya, terbakar, kemudian meledak dengan getaran ledakan yang cukup besar. Para warga sekitar belum sempat mengeluarkan seluruh tubuh Jelita yang masih bernapas. Karena, kaki wanita itu dalam keadaan terjepit. Tapi, keadaan mobil yang terbakar serta selang bahan bakar yang bocor, membuat para penolong itu lari kocar-kacir demi menyelamatkan diri. Hubungi damkar segera, panggil polisi. Ngapain panggil polisi, mau nilang? Panggil ambulans. Kagak ada mayatnya Bambang, dah gosong. Keadaan riuh ricuh, jalur macet total sepanjang beberapa kilometer. Beberapa warga mereka dan memfoto kecelakaan tunggal itu dengan kamera ponselnya. Mengirimnya melalui laman sosial mereka masing-masing. Hingga berita kecelakaan, yang merenggut nyawa seorang wanita cantik bersama mobil mewahnya, viral seketika. Itulah hebatnya kekuatan sosial media. Hanya dalam waktu beberapa menit berita kecelakaan itu pun menjadi trending topik. Sampai kini, ketika langit sudah berganti dengan gelap, berita itu telah sampai ke telinga seorang asisten bermata sipit, melalui laman medsosnya, yang memang memuat berita up-to-date dalam negeri. Ya Tuhan, apalagi ini? Aku harus segera mengabari Tuan, semoga dia masih di gedung ini. Asisten Rich, dengan postur tinggi macam tiang itu, mengambil langkah lebar,
lebar agar cepat sampai ke ruangan bosnya. "Tuan," asisten Rich dengan napas terengah, engah karena berlari, tak mampu berkata apa-apa lagi. Ketika ia mendapat pelototan kaget dari sang bos, Rich hanya menyerahkan tabletnya ke tangan Seno. Kecelakaan tunggal seorang wanita yang diketahui berinisial J, di mana wanita tersebut diketahui istri dari seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan Pradipta Residen. J jelita, sepasang mata di balik cermin kembar itu membola. "Mobilku hancur, Tuan," lirih Rich, seakan tak tega mengatakan hal buruk itu pada tuannya. Seketika Seno meluruhkan tubuhnya, yang serasa tak bertulang itu. "Uangku. Bagaimana aku mengatakan perihal saham itu?" "Rich, aku tidak akan bangkrutkan jika hanya kehilangan puluhan miliar. Sahamnya ku sedang baik saja, iya kan?" Seno meracau di tengah efek minuman beralkohol itu. Rich terpaksa membelikan tuannya minuman, karena ia tak tahu lagi bagaimana menghadapi tuannya yang mengamuk tadi. "Maaf, Tuan, saya harus memberitahu Anda sekarang juga, bahwa kecelakaan Nona Jelita mengungkap skandal yang dilakukannya terakhir kali. Entah siapa yang menyebar rekaman CCTV itu. Sudah mati pun, masih menyusahkan." Seno melempar apa saja yang ada di hadapannya. Dia itu sudah dibuat kalut seketika oleh mendiang istrinya. Seharusnya, aku yang menghancurkan hidupnya, membuatnya mati perlahan-lahan dengan menjadi gelandangan. Oceh Seno, sambil kembali menenggak minuman itu langsung dari botolnya. "Tapi, kau lihat Rich, dia lebih dulu menghancurkanku. Bahkan, sampai dirinya jadi abu pun masih terus menyusahkanku." Seno memberi remasan keras pada kepalanya, dan juga terlihat beberapa kali membenturkannya pada meja kerja. Hingga pria itu terhuyung ke belakang, lalu jatuh duduk di sofa kerjanya. Frustasi, tentu saja. Marah, bukan lagi, tapi pada siapa harus ia limpahkan emosinya. Bahkan yang telah melakukan semua itu padanya kini sudah menjadi arang. Saham Pradipta Residen yang belum lama melambung tinggi, kini merosot hingga ke akarnya karena skandal Nona Jelita. Satu skandal pada malam naas itu mengungkap skandal yang lainnya. "Tuan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika para pemegang saham menarik sahamnya sebelum benar-benar sampai ke dasar, mungkin ini adalah akhir dari perjuangan Anda." Rich ikut menenggak minuman dalam botol hingga tandas sambil menatap nanar ke arah Seno. Bagaimanapun, ia cukup lama mendampingi bosnya itu. Sebelum kembali pada Jelita, Seno adalah pekerja keras dan ambisius dalam mengejar sesuatu. Entah, bujuk rayu apa yang dilancarkan wanita Salome itu, hingga mampu merubah tabiat seorang Seno Pradipta. "Astaga, Tuan," pekik Rich, sambil kembali memapah Seno, yang sudah tak mampu berdiri di atas kedua kakinya. Hingga tubuh gagah itu tersungkur mencium keset bertuliskan "Welcome." "Ceka, mana orang di rumah ini? Kenapa lama sekali membuka pintu?" Rich berdecak kesal. Kepalanya juga pusing akibat menemani bosnya ini minum sampai mabuk. "Kalian," Izzy memekik sambil menatap dengan tajam.
Matanya menelisik, serta indera penciumannya membaui. Dia mabuk, tanya wanita paruh baya itu dengan mata melotot. Iya, Nyonya, Tuan, mengamuk tadi, Rich menjelaskan sembari melirik takut pada Izzy. Dasar lemah, bawa dia ke dalam, langsung ke kamarnya saja. Setelah memberi perintah, Izzy kembali melangkah masuk ke dalam rumah. Tuan, kuharap ini terakhir kali kau menyusahkanku. Rich membawa Raga Seno ke atas kasurnya. Ketika ia hendak melangkah pamit, Izzy memanggilnya. Ikut aku. Dengan berat hati, Rich mengikuti langkah dari Izzy. Seketika kakinya berhenti, ketika Izzy membawanya masuk ke depan kamar tamu. Kenapa? Nyonya membawa saya ke sini. Lagi pula, lebih baik saya pulang saja, tolak Rich, hendak berbalik. Tunggu, ada yang ingin ku bicarakan. Tapi, sebaiknya kau istirahatlah dulu malam ini. Setengah memaksa, Izzy menawarkan agar Rich menginap. Tidak perlu, Nyonya. Saya tidak biasa tidur di atas tempat tidur asing. Lagi, Rich berusaha menolak jebakan Batman dari Izzy. Apa kau masih bisa menyetir dengan keadaan seperti ini? Izzy perlahan mendekati Rich, mengusap bahu kekar berbalut jas itu. Aman, Nyonya. Saya lebih kuat dari Tuan Seno. Soal minum, Rich berusaha bersikap biasa. Padahal ia tengah mati, matian menahan merinding di sekujur tubuhnya. Aku harus membuang jasku setelah ini. Rich menatap sinis bekas sentuhan tangan dari Izzy. Aku hanya berusaha baik pada bawahan putraku. Jadi, jangan berpikir macam-macam, ketus Izzy. Setelahnya ia membuang muka dan berlalu dari hadapan asisten berwajah Asia itu. Lelaki sombong, sudah mabuk tapi masih bisa menolakku. Izzy yang hendak menaiki tangga menoleh sebentar ke arah kamar sang putra. Apa yang membuatnya mengamuk dan berakhir dengan mabuk seperti itu? Apa yang belum ku ketahui selain kematian si iblis betina? Sungguh beruntung, kita menarik saham lebih awal. Arjuna menarik sudut bibirnya ke atas. Pria berwajah kebarat, baratan itu menautkan kedua jarinya di bawah dagu. Benar, Tuan, ternyata perusahaan Pradipta hancur karena sebuah skandal. Joy menanggapi pernyataan bosnya itu dengan senyum sinis. Lalu, bagaimana dengan rencana eksekusi perusahaan Baigun, Tuan? Tanya Better. Memang mereka tengah rapat tertutup bertiga. Sebenarnya berempat. Hanya saja satu anggota lagi duduk agak berjauhan dari mereka. Mereka mau rapat sampai kapan sih? Aku bosan. Sejak tadi hanya duduk di sofa lalu memainkan ponsel. Ah, ya, izin membuat kopi saja. Nanti aku bisa jalan sebentar ke kantin. Susi pun melangkah dengan anggun ke arah tiga pria menawan itu. Akan tetapi, senyum manisnya hanya tertuju pada pria yang telah menjadi suaminya sekarang. Sementara, dua pria lainnya hanya bisa menelan ludah. Bagaimana tidak, look Susi benar flawless dan glowing, membuat semua mata tertuju padanya. Aku ke pantry sebentar. Membuatkan kopi untuk kalian, pamit Susi pada semuanya. Terutama pada pria gagah yang terus-menerus memandangnya. Sebentar saja, hanya membuat minuman, Susi mengelus lembut bahu Arjuna.
karena kini ia berada di samping CEO Arsa tersebut. Baiklah, hanya ke pantry tidak ke kantin atau kemanapun, Arjuna berpesan, sembari mengelus tangan Susi yang ada di punggungnya. Kok, dia bisa tahu? Aku hanya ingin membeli cemilan di kantin. Siapa tahu ada yang segar dan gak bikin ngantuk. Baiklah, aku janji tidak akan membuatmu khawatir. Susi pun tersenyum manis, yang kemudian dibalas hal serupa oleh Arjuna. Joy dan Better memalingkan wajahnya melihat adegan di hadapannya. Kemesraan yang membuat mereka serasa bagaikan pajangan di toko, terletak di depan tapi tak dianggap. Kalian, mau kubuatkan kopi juga? Tanya Susi yang membuat kelagapan keduanya. Itu, mau. Iya mau, jawab Better kikuk. Entah kenapa dirinya menjadi semakin grogi. Apalagi ketika bosnya itu memasang wajah seperti singa yang hendak mengaum. Kau, Joy, tanya Susi beralih pada pria maskulin yang melirik takut-takut padanya. Jika tidak merepotkan, boleh saja, Joy menjawab pertanyaan Susi tanpa menoleh. Justru ia malah melirik ke arah Arjuna, yang mana pria itu tengah memasang wajah besinya. Bukan salah kami, Tuan. Istrimu yang mengajak kami bicara, Joy. Kami hanya ditawari kopi. Kenapa wajah Anda begitu tegang? Better. Ada apa dengan kedua pria ini? Kenapa tidak ada satupun yang menatapku ketika berbicara? Susi. Baiklah, aku akan membuat ice coffee untuk kita. Ucap Susi. Senyumnya mengembang dengan mata yang menyipit, membuat wajah cantiknya semakin menggemaskan. Ya Tuhan, kenapa Nona semakin cantik, Joy? Berhentilah, memasang wajah itu Nona. Kau bisa membuat pembuluh darahku tersumbat. Better. Berhentilah, memasang wajah itu di hadapan mereka. Apa kau ingin aku melahapmu di sini, Arjuna? Sebaiknya, aku segera pergi. Tapi, kenapa wajah mereka seperti tengah menahan mulas ya, Susi? Susi pun berlalu tanpa menengok lagi ke belakang. Tapi, kepergiannya itu tanpa sadar diikuti oleh tatapan duo cogan di depan Arjuna, hingga serentak kedua cogan itu terjengit seraya memegangi dada mereka. Ketika Arjuna menggebrak meja di hadapannya, wajah mereka pun pias seketika, di saat raut pemimpin mereka itu sekaku paku beton. Apa yang kalian lihat? Hardiknya pada kedua asisten super-duper tampan bin jago bela diri itu. Belum lagi kecekatan mereka dalam manajemen bisnis. Tak ada satupun yang bersuara dari keduanya. Mereka menunduk malu, karena tertangkap basah telah mengagumi istri bos mereka. Parahnya lagi, itu dilakukan di depan mata Arjuna. Jaga pandangan kalian, atau ku pindahkan kedua mata itu ke bawah kaki, ancam Arjuna, membuat keduanya menelan ludah kasar. Baik, Tuan, Joy dan Better menjawab serentak. Mereka berdua, bagai anak ayam yang menurut pada induknya. Kapan, Tuan ke negara kah? Honeymoon sekaligus menjalani pengobatan pada Nona, tanya Joy, mencoba mengalihkan topik. Karenanya, jangan membuat ulah. Selesaikan setiap urusan dengan cepat dan sigap. Agar aku tenang ketika meninggalkan kalian,
Arjuna kembali menyenderkan punggungnya pada sofa. Joy, kau akan menggantikanku di sini. Ambillah Milna sebagai asistenmu. Sang asisten dengan julukan Casanova itu sontak mendelik pada kalimat yang diucap terakhir oleh Arjuna. Kenapa harus dia? Apa Tuan punya niat terselubung? Milna memiliki kesetiaan dan skill yang tidak diragukan lagi. Baiklah kalian, bekerja samalah mengelola perusahaan ini. Kuharap kau mengurangi kebiasaanmu, Joe. Jangan lagi suka jajan sembarangan, titah sekaligus pesan dari Arjuna kepada Joe. Baik, Tuan, Anda tenanglah. Percayakan semua pada kami, jawab Joe. Mantap. Tapi, soal jajan, hei, itu kebutuhan, Tuan. Aku tidak bisa meninggalkannya. Mungkin hanya akan mengurangi sedikit, kilah Joe. Membuat Arjuna memijat pangkal hidungnya. Untuk kalian, Better dan Vanish, aku mempercayakan pada kalian berdua untuk mengelola perusahaan X. Baigun. Dan ubah namanya menjadi Golden Queen. Kali ini Arjuna berpesan pada sang asisten, yang memiliki kebiasaan menguncir rambut gondrongnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Saya akan menjalankan dengan sepenuh hati dan jiwa. Tanggap pria yang cuek dengan gaya non-formalnya itu. Aku yakin dan percaya bahwa kalian sungguh tahu apa yang harus dilakukan. Arjuna memajukan tubuhnya, kemudian menatap serius keduanya. Pastikan, Walls memberi perlindungan dengan sistem buatannya. Otak bocah badung itu adalah aset kita. Kendalikan dia dengan baik, bocah itu hanya kurang perhatian sejak kecil. Arjuna menatap Better, yang kemudian diangguki oleh pria itu. Baiklah, semua beres. Joy, atur keberangkatanku 2 hari lagi. Arjuna menyenderkan kembali punggungnya, serta menyatukan jemarinya. Sedangkan kedua siku tangannya bertumpu pada lengan kursi yang didudukinya. Urusan perusahaan beres di tangan dua pria berkualitas ini. Sekarang, tinggal mengurus istri tersayangku. Di mana dia? Kenapa lama sekali? Arjuna melihat jam yang melingkar pada pergelangan tangannya. Sudah lebih dari 30 menit. Memang pantrinya sejauh mana? Selamat pagi menjelang siang, Nyonya, sapa seorang karyawan pria. Karena memang di perusahaan Arsa, lebih banyak yang bergender laki-laki. Iya, selamat siang, sahut Susi, seraya tersenyum tipis. Dirinya terus melanjutkan kegiatannya yang tengah memblender jus buah mangga. Kebetulan, di pantry memang disediakan kulkas. Kenapa? Nyonya yang membuat sendiri? Bukankah ada sekretaris ataupun OB? Tanya pria itu yang tengah membuat kopi susu. Bos kalian, yang notabene adalah suamiku itu, hanya mau minum kopi buatanku saja. Susi menjelaskan sembari menuang jus tersebut ke dalam gelas tinggi. Segernya. Susi tersenyum melihat jus yang menggelitik tenggorokannya itu. Lalu, ia juga meletakkan 2 mug es kopi serta secangkir kopi spesial untuk Arjuna. Yah, berat juga. Ribet pula bawanya. Gumam Susi memandang nampan berisi 4 gelas minuman di atas meja. Suruh, OB saja Nyonya. Nanti saya panggilkan. Tunggu sebentar. Pria tersebut pun keluar. Tak lama kemudian ia masuk lagi. Mari, Nyonya, biar saya saja yang antar ke ruangan Pak Arjuna.
karena saya tidak menemukan office boy tersebut. Pria itu pun mengambil alih nampan di atas meja. Ah, tidak perlu repot. Sebenarnya, biarkan saya saja yang... Tidak apa, Nyonya, mari. Pria itu tersenyum, kemudian berjalan di depan. Apa kau sudah lama bekerja di sini? Tanya Susi pada pria di depannya. Itu, sudah sejak tahun yang lalu. Jawab pria, itu terus tersenyum lagi. Siapa namamu? Susi berusaha mensejajarkan langkahnya dengan pria di depannya. Demi apa Nyonya menanyakan namaku? Akhirnya ada kesempatan ini. Aku bisa mengobrol dan membantunya. Untung saja, benaran tidak ada OB tadi. Nyonya bisa memanggil saya, Kalva, sahutnya. Baiklah, Kal, sampai di sini saja, dan terima kasih atas bantuannya ya. Dengan tersenyum, Susi mengambil alih nampan tersebut. Tidak perlu sungkan, Nyonya, Kalva menunduk sopan, kemudian berlalu. Sungguh wanita yang sangat anggun dan lembut, Anda juga tidak sombong terhadap bawahan. Pasangan yang benar cocok mendampingi Pak Presdir. Nyonya, kenapa tidak memerintahkan saya saja? Chang Min hendak berdiri dan menghampiri Susi. Namun, wanita itu segera menahannya. Sudah tidak apa. Kembalilah bekerja, ucap Susi dengan ramah. Tidak, Nyonya, biar aku bukakan pintu untukmu. Chang Min merangsek maju dan memutar kenop pintu. Terima kasih, ucap Susi. Sama, Nyonya, menunduk sopan. Mana ada istri bos macam Anda Nyonya, yang membuat minuman lalu membawanya sendiri. Bahkan, membuatkan para asisten juga. Padahal, di gedung ini banyak karyawan yang bisa disuruh. Beautiful, smart, kindly and friendly. So, impeccable, sangat sempurna, kagum, sekretaris Arjuna itu. Sayang, My Queen kenapa lama sekali? Tanya Arjuna lembut. Pandangan matanya penuh binar dan cahaya kelap-kelip. Membuat dua asisten itu saling menatap, dan merasa sekarang saatnya mereka pergi dari sana. Mana ada lama, setelah membuat minuman aku langsung ke sini. Susi meletakkan minuman itu di atas meja. Tapi, bagiku itu sudah sangat lama, protes Arjuna, mencebik. Idih, Tuan, apa kau merajuk? Menggelikan. Joy menoleh ke samping menyembunyikan tawanya. Kau pikir pantrinya di sebelah ruanganmu? Gemas, Susi. Menurutnya Arjuna ini terlalu berlebihan. Ya Tuhan, kenapa aku harus menyaksikan hal memalukan seperti ini? Kali ini, Better yang memalingkan wajahnya. Kenapa kalian berdua masih di sini? Hardik Arjuna yang merasa kesal sekaligus malu. Dia bahkan lupa kalau masih ada dua asisten itu di ruangannya. Seno, kenapa kau tidak berangkat ke kantor? Nak, tanya Isi heran, karena sejak kemarin Seno mengurung diri di kamar. Sedangkan malamnya pergi ke klub dan berakhir mabuk-mabukan. Bagaimana caraku mengatakannya? Bahkan, aku sendiri pun belum bisa menerima ini semua. Seno, katakan ada apa? Mami rasa, kau sedang menyembunyikan sesuatu, cecar Izzy. Sejak kapan wajah putraku bisa dirundung sedih seperti ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Perasaanku menjadi tidak enak.
dari kamarku, Mam. Aku sangat lelah. Seno kembali menggulung dirinya di balik selimut. Sampai deringan ponsel yang nyaring, berkali-kali, memaksanya untuk kembali berbalik. Ada apa? Teriaknya pada seorang pria di ujung telepon. Kumohon, Tuan kemarilah. Atau orang dari pihak bank akan menyita semuanya, Rich berkata dengan risau dan kalut. Apaan mereka? Jangan lakukan apapun, sampai aku datang. Seno mematikan sambungan telepon itu. Lalu, dirinya segera bangkit dari atas tempat tidur. Izzy yang melihat gestur kepanikan dari sang putra semakin yakin bahwa ada suatu hal besar yang terjadi, dan putranya itu tidak mau berbagi dengannya. Kenapa kau tidak ingin mengatakannya pada mamimu ini? Baiklah, aku yang akan mencari tahu sendiri. Setelah Seno masuk ke dalam kamar mandi, Izzy pun keluar dari kamar itu untuk bersiap. Ikuti mobil putraku, tapi jangan sampai ketahuan, titah Izzy pada sopir pribadinya. Karena kini penglihatan matanya tak seperti dulu, sehingga dirinya tak berani lagi mengendarai mobil seorang diri. Baik, Nyonya, sang sopir pun menurut dan langsung tancap gas. Setelah mobil yang dikendarai anak majikannya itu keluar gerbang. Apaan ini? Kenapa perusahaanku berantakan begini? Seno menapaki langkahnya semakin cepat ke dalam perusahaannya. Tak ada lagi karyawan yang bekerja, kecuali para pihak keamanan yang masih dipekerjakan olehnya. Ada apa ini? Rich, katakan, teriak Seno, pada satu-satunya orang kepercayaan yang masih mau bekerja padanya. Sejak kemarin, perusahaan didemo oleh karyawan. Mereka tidak terima jika di PHK tanpa pesangon. Bahkan, beberapa dari mereka bertindak anarkis dengan mengambil beberapa properti. Hingga berakhir dengan merusak barang serta bangunan, Rich menjelaskan secara rinci dan terbuka atas apa yang terjadi. Jika saja aku tidak ingat akan jasa Tuan Pradipta, mungkin aku sudah pergi jauh. Persetan dengan segala kebodohanmu itu. Ternyata, kau sendiri yang menghancurkan perusahaan mendiang ayahmu, Tuan. Aku akan tetap di sini sampai hari pelelangan tiba. Mungkin, setelahnya kita tidak akan berjumpa lagi, Seno Pradipta. Rich menepuk pundak Seno dengan sedikit memberi tekanan di sana. Jadi, jangan lagi bersikap angkuh padaku mulai hari ini. Saya bertahan, hanya karena mengingat jasa Tuan Pradipta. Rich sedikit menoleh ke arah Seno, di mana pria itu kini tengah mengeratkan giginya. Singkirkan tanganmu, Seno menepis tangan Rich yang berada di bahunya, membuat pria bermata sipit itu menyeringai padanya. Sampai kapan Anda akan diam pada Nyonya Izzy? Lambat laun, ibu Anda pasti tahu. Sebaiknya, beritahu padanya secara perlahan. Bukankah, Nyonya pernah terkena serangan jantung, saran Rich, yang bagaimanapun masih peduli terhadap bekas majikannya itu. Kau hanya memiliki ibumu itu, Seno. Bahkan, kakak perempuanmu saja tidak ada kabar dan jejaknya hingga saat ini. Mungkin saja dia telah tiada, secara dirinya bekerja dengan seorang mafia. Tidak perlu mengajariku, jika kau ingin pergi, pergi saja sana. Aku tidak membutuhkanmu.
usir Seno pada bekas asisten setianya itu. Kini, Seno telah mendudukkan dirinya di atas sofa. Kau masih membutuhkanku untuk mengurus acara lelang dan membujuk pihak bank. Ucap Rich, tak gentar atau marah. Meski Seno telah meneriakinya sedemikian rupa. Tugasnya belum selesai. Setidaknya ia akan pergi setelah perusahaan ini laku terjual. Lalu, menyelesaikan hutangnya pada bank. Meskipun akan menyisakan sedikit harta untuk kelangsungan hidup satu-satunya keturunan Pradipta ini. Sial, aku bahkan sudah tidak punya muka lagi di hadapan Rick. Aku bukan lagi apa sekarang. Semuanya telah habis, telah berakhir. Wanita sialan itu, aku akan mengejarnya meski telah jadi hantu sekalipun. Seno terlihat sangat kacau, rambutnya bahkan sudah berantakan. Karena tangan berkali-kali menarik dan memberi remasan pada kepalanya. Apalagi pakaiannya, sudah tak karuan lagi bentuknya. Pria itu benar frustasi saat ini. Izzy masuk dengan mendorong pintu. Inikah yang tengah kau sembunyikan pada Mami? Apa yang telah kau lakukan pada perusahaan ini? Peninggalan mendiang papimu, Seno. Izzy menjerit dan berteriak pada putranya. Putra yang sejak tadi menampakkan wajah kaku bagai robot. Lihatlah di depan, kaca jendela pecah dan berhamburan. Sungguh kacau sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Izzy berteriak sambil menarik kerah ke meja Seno. Sementara, pria itu hanya diam dengan tatapan kosongnya. Rich, katakan, jangan diam dan membuatku bingung. Teriak Izzy pada satu karyawan perusahaan Pradipta Residen yang masih bertahan. Nyonya, sebaiknya Anda duduklah dulu, lalu minum ini. Rich menyerahkan air mineral pada Izzy. Agar wanita paruh baya itu rileks terlebih dahulu. Jangan mengalihkan pertanyaanku, Rich, tolak Izzy, menepis botol itu hingga menggelinding ke lantai. Wanita tua sial, aku hanya kasihan pada jantungmu. Sebentar lagi ia akan copot dan berhenti berdetak setelah mendengar berita mengejutkan ini. Ucapkan selamat tinggal pada perusahaan ini, Mam. Berpisahlah pada kejayaan dan kemewahan yang selama ini memanjakanmu. Sarkas Seno, tanpa melihat ke arah sang mami. Apa maksudmu? Izzy mulai terlihat memegangi dadanya. Wajahnya agak pucat karena dia mulai kesulitan bernapas. Nyonya, minumlah. Rich menyerahkan kembali air mineral tersebut. Botol air mineral itu kembali menggelinding ke lantai. Setelah untuk kedua kalinya, Izzy menepis dengan kasar. Wanita tua tak tahu diuntung. Hai, entah kenapa, Tuan Pradipta bisa terjerat iblis sepertimu. Apakah ini sudah menjadi kutukan keluarga? Karena hal yang sama pun menimpa anaknya. Istri yang baik dan tulus kalah oleh wanita ular berbisa. Semua sudah berakhir. Perusahaan ini hancur. Penyebabnya adalah wanita pilihanmu itu. Seno berkata dengan kilat penuh amarah dan sesal yang menjadi satu. Tidak mungkin, bukankah iblis itu hanya mencuri sebagian harta kita saja? Hardik Izzy yang tak terima. Seno melemparkan beberapa berkas penyitaan. Izzy mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Tidak,
Tidak dengan rumah mewahku, kau tidak bisa melakukan ini. Dia tidak mungkin melakukan ini pada kita. Dia sudah menjadi abu, Izzy berteriak histeris, melihat kenyataan bahwa setitik perbuatan dapat menghancurkan kerja keras yang dikumpulkan bertahun-tahun. Skandal jelita yang mencoreng nama keluarga, serta kenyataan bahwa keadaan Seno yang tidak sempurna membuat saham perusahaan merosot tajam, hingga para pemegang saham menarik kembali investasi mereka. Beberapa proyek yang telah berjalan setengah terhenti mendadak, membuat perusahaan mendapat penalti dari beberapa klien. Untuk menutupi biaya ganti rugi, Pradipta Residen harus menjual seluruh asetnya, termasuk rumah mewah dan juga beberapa kendaraan. Hutang yang bejibun membuat perusahaan tak mampu memberi pesangon secara pantas terhadap ribuan karyawannya. Karena itu, kita akan melelang perusahaan serta rumah mewah Anda nyonya. Sehingga, Anda masih akan menerima sedikit uang dari sisa pembayaran hutang nanti, jelas Rich. Seketika Izzy menoleh kemudian menatap tajam ke arah Rich. Berapa sisa uang yang bisa kuterima? Tanyanya dengan rasa di ujung putus asa. Sekitar 200 juta, jawab Rich santai. Sementara Izzy terlihat megap. Mami, Seno berteriak ketika wanita paruh baya itu limbung dan jatuh ke atas lantai marmer. Suasana di ruangan Institut Gawat Darurat itu begitu sibuk dan ricuh ketika para petugas medis itu menangani salah satu wanita paruh baya. Di mana wanita yang berbadan agak gemuk itu terkena serangan jantung. Mam, please baik saja. Kau tidak boleh meninggalkanku sendiri. Aku tidak akan sanggup. Seno lelah berjalan mondar-mandir di koridor depan ruangan IGD tersebut. Kini, ia meletakkan bokongnya di kursi tunggu menatap nanar pintu ruangan yang tertutup rapat sejak 2 jam yang lalu. Belum ada kabar mengenai keadaan maminya, sampai seorang perawat keluar dan memanggilnya. Tuan, ibu Anda mengalami pecah pembuluh darah pada bagian kepalanya, juga mengalami penyempitan di pembuluh darah pada jantung. Kami harus melakukan operasi pada kepala dan juga pemasangan ring. Mohon isi formulir di bagian depan pendaftaran. Sekalian administrasinya, setelah mendapat anggukan dari Seno, perawat itu kembali masuk. Kenapa penyakit jantung mami semakin parah? Bukankah ia meminum obat yang paten selama ini? Tak ingin membuang waktu, Seno pun segera ke bagian pendaftaran untuk menyelesaikan administrasi serta izin operasi. Untung saja, kami masih bisa menggunakan asuransi ini sebelum diblokir. Seno sedikit lega, karena kartu asuransinya masih bisa digunakan. Kebetulan untuk pembayaran bulan ini, ia telah membayarnya. Entahlah kalau bulan depan, karena biayanya lumayan besar, sekitar 15 juta per bulan. Ketika ia masih menjadi presdir, itu bukanlah hal yang sulit. Uang segitu, baginya hanya recehan. Tapi kini, ia merasakan bagaimana memegang uang 5 juta dalam dompet adalah hal yang besar. Aku harus menjual beberapa mobil mewahku, agar dapat membeli tempat tinggal yang layak buat mami nanti. Biarlah, aku menggunakan mobil biasa saja, second pun tak apa. Seno mengusap wajahnya,
peluh telah membanjiri pelipis serta keningnya. Meski ruangan itu sejuk dan ber-AC. Namun, rasa khawatir dan kalut yang melingkupi hatinya membuat udara seakan pengap dan mencekik. Kenapa lama sekali? Apa keadaan Mami sangat parah? Ya Tuhan, Seno kembali mengusap wajahnya kasar. Kepalanya beberapa kali menengok pintu ruangan operasi. Namun lampunya tak kunjung berubah warna. Masih tetap hijau, yang berarti tindakan operasi masih berjalan. Seno seketika bangkit dari duduknya ketika seorang perawat keluar dari balik pintu. Tuan, silakan Anda temui Dr. Franklin di ruangannya. Ibu Anda akan kami pindahkan ke ruang ICU. Setelah mengatakan itu, perawat pun masuk kembali. Seno pun segera melangkahkan kakinya ke ruangan dokter yang ditunjuk. Tuan Seno, silakan duduk, tawar Dr. Franklin, spesialis saraf. Di mana usianya kira sepantaran dengan Seno. Bagaimana keadaan mami saya, Pak Dokter? Tanya Seno langsung. Begini, mami Anda mengalami syok berat. Sebelumnya memang kesehatannya sedang dalam keadaan buruk. Diketahui, mami Anda sedang mengkonsumsi obat yang justru membahayakan keadaan jantungnya. Penjelasan dokter itu membuat kedua mata Seno mendadak membuka lebar. Kebetulan Seno tidak menggunakan kacamatanya. Apa maksud Anda, Dok? Setahu saya, mami memang mengkonsumsi obat untuk jantungnya. Bahkan, obat itu adalah rekomendasi dari dokter pribadi keluarga kami. Jelas Seno yang tak habis pikir atas apa yang terjadi. Bisa Anda berikan contoh obatnya pada saya, biar kami periksa. Ini demi pengobatan ibu Anda ke depannya. Karena, untuk keadaannya saat ini, beliau masih belum stabil sepenuhnya. Bahkan, bila ibu Anda sadar nanti besar kemungkinan akan terdapat beberapa efek samping. Jelas dokter tersebut prihatin kepada pria yang sangat kacau di depannya ini. Baik, Dok, saya akan mencari obat itu. Tolong jaga mami saya akan pulang sebentar. Setelah izin pada sang dokter, Seno pun segera berlalu. Keluar dari rumah sakit dengan hati dan pikiran kalut. Jika benar keadaan sang mami memburuk karena obat yang dikonsumsinya, dirinya harus tahu siapa orang yang hendak mencelakai maminya itu. Bersambung.